selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Hanum. Sekarang kita sedang membahas pembahasan soal tentang laju reaksi. Yuk disimak yuk supaya kamu lebih paham bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan laju reaksi. Nah, yang pertama kita akan membahas soal yang berhubungan dengan konsentrasi. Jadi, soal larutan CaCO3, ArCa40, C12O16 mempunyai konsentrasi 0,5 molar. Artinya kita harus mencari molaritas dulu ya. Molaritas sudah ada, kita tulis dulu rumus molaritas supaya kita tahu apa yang mau kita cari di sini. Nah, massa dibagi MR kali 1000 per volume ya, bukan pelarut di situ P. Maksudnya volume. Nah, kita lihat di situ massanya belum ada. Nah, berarti kita cari massa. Ya, berapa massa yang ada di dalam larutan ini? Nah, 0,5 molar sama dengan, kan molaritas sudah ada ya. Nah, terus kenapa sih saya lingkari di situ satuannya liter? Berarti kita coba dalam 1 liter larutan ada berapa massa dari si CaCO3 ini. Kita hitung dulu MR-nya, berarti ArCa40 ditambah ArC12 ditambah 3 kali ArO3. Nah, ini jumlahnya ada 100 ya. 100. Iya 100 karena 3 kali 16 itu 48. Oke. Nah, saya salah ngitung, harusnya 48 bukan 18. Nah, jadi 100. Oke, kita tinggal masukkan ke angkanya ya, massanya kita cari. Nah, dibagi dengan MR-nya 100 dikali 1000. Larutannya dalam 1 liter. 1 liter itu setara dengan 1000 mili ya. Nah, dibagi 1000 berarti tinggal kita coret ya. Massa berarti 100 dikali 0,5. Berarti dapatlah 50 gram. Nah, artinya dalam 1 liter larutan itu terdapat 0,5 mol. Nah, di sini mol ya. Di sini ada 50 gram. Berarti kita cari mol lagi. Nah, kita cari mol si CaCO3 tadi. Massa dibagi dengan MR. Jadi massanya 50, MR-nya 100, ya 0,5 mol. Nah, jadi dalam 1 liter larutan terdapat 0,5 mol CaCO3. Kita cek jawabannya ya. Nah, kita cek jawabannya. Nah, betul ya. Untuk soal nomor 1 selesai. Seperti itu, oke? Nah, ini namanya soal yang menganalisis. Next, kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, jika ke dalam 10 ml larutan asam sulfat 2 molar ditambahkan sebanyak 90 ml air, maka konsentrasi asam sulfat, nah ini namanya pengenceran. Jadi kalau kita tambahin air itu pelarut, berarti dia mengalami pengenceran. Nah, kita tinggal masukkan rumus P1M1 di mana asam sulfatnya keadaan 1 ditambah air berarti dia dalam keadaan 2 ya. Berarti 10 mili kali 2 molar. Nah, yang kedua kan tambah 90, maka volumenya 10 tambah 90. Oke, nah kita langsung bisa hitung ya. Nah, berarti si molaritas yang keduanya adalah 20 per 100. Nah, oke, jawabannya 0,2 molar. Oke, kita cek dulu ya. Benar nggak sih jawabannya? Nah, betul juga jawabannya. Nah, yuk kita ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu larutan urea dibuat dengan jalan melarutkan 3 gram urea ke dalam air yang volumenya 250 ml. Konsentrasi larutan urea yang dibuat adalah, nah di sini MR-nya sudah ada ya, yaitu 60. Berarti ini karena yang ditanya konsentrasi berarti molaritas ya. Oke, kita lihat di jawaban juga satuannya udah ada M ya. M besar berarti yang ditanya adalah molaritas. Maka molaritas sama dengan massa dibagi dengan MR dikali 1000 per volume. Nah, volume di sini satuannya mililiter. Oke, nah massanya 3 gram, MR-nya sudah ada 60 ya. Dikali dengan 1000 per volumenya 250 ml. Oke. Nah, 1000 bagi 250 kan 4 ya. 3 kali 4, 12. Nah,
Berarti atau 4/20 sama saja. Jadi saya langsung membagi 3/6. Nah, dapatnya juga 0,2 molar. Oke, kita cek dulu jawabannya ya. Benar apa enggak? Nah, teng dong, benar lagi. Yuk ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini sebenarnya tabel yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi laju ya. Jadi di sini ada zat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bentuknya beda-beda ya. Ada serbuk, kepingan, batang serbuk ya. Kemudian yang 1, 1, 1, 2, 2 itu adalah konsentrasi ya. Sedangkan timbul gas itu adalah hasil reaksinya. Lihat serbuk kepingan itu berhubungan dengan luas permukaan. Nah, yang paling cepat mempercepat laju adalah yang bentuknya serbuk. Jadi cari yang serbuknya ada 1 dan 4 ya. Nah, apa bedanya 1 dengan 4? 1 dan 4 adalah beda di konsentrasi. Di yang pertama itu 1 molar, yang kedua 2 molar. Ingat, konsentrasi tinggi juga mempercepat laju reaksi. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang 4. Ya, karena yang tanya yang mempercepat laju. Nah, betul jawabannya. Yuk lanjut soal berikutnya. Sedikit menghitung tentang laju reaksi ya. Jadi tadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju adalah suhu. Jadi di sini ada laju reaksi setiap 10 derajat itu laju reaksinya naik 2 kali ya. Nah, jadi ini pakai rumus sedikit, laju akhir sama dengan laju awal karena 2 kali kita taruh di situ 2 ya. Per delta T itu perubahan suhu per kenaikan suhunya ya. Jadi 75 kurang 30 dibagi dengan setiap 10 derajat. Nah, gitu ya. Jadi P0 sama dengan 2, 75 kurang 35, 40 per 10. Nah, jadi laju reaksi itu sebesar 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Jadi sebesar 16 kali semula. Jadi setelah sampai 75 derajat itu kenaikan suhunya sampai 16 kali ya. Nah, jadi cara ngitungnya bisa pakai rumus ini dan kalau mau paham diulang-ulang. Oke, kita lihat jawabannya. Betul lagi. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini reaksi antara gas H2 dan O2 pada suhu 25 derajat berlangsung sangat lambat. Tapi, nah ini ada kalimat yang saya garis bawah ya. Ini ditambah serbuk PT. Nah, kalau ada tambah zat lain berarti katalis. Udah, itu jawabannya gampang banget. Ya. Nah, soal selanjutnya di sini ada laju reaksi H2 tambah I2 menjadi 2HI. Nah, ini tentang definisi laju reaksi ya. Ingat, reaktan itu selalu berkurang, sedangkan produk itu selalu bertambah. Nah, di sini yang pertama jawabannya penambahan konsentrasi. Pasti salah, konsentrasi itu harus kurang yang reaktan. Penambahan konsentrasi I2 salah, I2 reaktan. Penambahan tiga-tiganya pasti salah. Penambahan konsentrasi HI ya betul karena HI itu adalah produk. Yang bawahnya penambahan konsentrasi H2I2 pasti salah karena itu adalah reaksi, dia harus berkurang. Cek jawabannya, betul lagi. Yuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah laju reaksi, nah ini berapa waktunya? Jadi waktu ya. Jadi setiap 15 derajat laju reaksi naik setengah kali lebih cepat daripada semula. Ya, di suhu 30 derajat dia 12 menit. Nah, ini kan berarti berhubungan dengan waktu. Kalau waktu berarti seper. Karena 2 kali lebih cepat makanya 1/2, ya. Nah, jadi waktu awalnya kan 12 menit tuh dikali 1/2 pangkat perubahan suhunya berarti 75 kurang 30 dibagi dengan 15 derajat. Kan setiap 15 derajat. Jadi setengah pangkat 75 kurang 30, 45 ya. Bagi 15, jadi 12 kali setengah pangkat 3. Nah, setengah pangkat 3 itu 1/8. Jadi 12 bagi 8 adalah 1,5 menit. Ya. Nah, selesai. Cek tuh jawabannya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, nah jadi soal yang ini ya, kita mencari berapa konsentrasi laju C terhadap perubahan reaksinya ya. Nah, jadi di sini ada perubahan reaksi tiap waktu. Nah, kita bisa ambil dari reaksi yang kedua sama yang ketiga.
Nah, ya, jadi konsentrasinya kita kurangin 0,75 dikurang 0,50 dibagi 60 per 20. Jadi dapatnya 0,25 bagi 40. Nah, dapatlah 0,0062 molaritas per detik. Sebenarnya dari dari jawaban juga kelihatan ya apa yang harus kita cari. Oke, yuk lanjut. Nah, soal yang terakhir ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi laju. Kalian disuruh lihat percobaan 1 dan 3. Di sini ya, saya kasih kotak supaya kalian fokus ke situ. Di 1 dan 3 itu ada zat A yang bentuknya serbuk, masanya sama, tapi konsentrasinya sama. Suhunya sama, bentuknya doang yang beda. Di yang pertama serbuk, yang kedua keping. Berarti ini yang beda cuman bentuknya aja. Kalau bentuknya beda berarti ini berhubungan dengan faktor laju yang luas permukaan. Berarti jawabannya yang masih ada soal selanjutnya ya. Waduh, ada jawabannya lagi ya. Tapi yuk kita kerjain aja. Ini percobaan reaksi antara batu poalam dengan larutan asam klorida yang diharapkan berlangsung paling cepat. Lihat dulu nih bentuknya. Serbuk. Kalau ada serbuk udah pasti serbuk. Yang lain silang aja. Nah, lihat konsentrasi yang paling tinggi. Udah itu deh jawabannya ya. Nah, betul kan? Nah, ini benar-benar terakhir nih ya. Energi minimum yang diperlukan untuk dapat berlangsung disebut energi aktivasi lah, jelas. Gampang. Gampang banget ya. Terima kasih semua yang sudah memperhatikan pembahasan soal ini. Jangan lupa ketik komen buat kita bahas soal-soal selanjutnya ya. Boleh kok request di bawah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.